Di sini juga, di luar negeri sebenarnya nggak terlalu geser-geser amat. Mungkin lebih tepatnya di sini gitu ya. Di sini ya. Gesernya akhirnya ya seolah-olah jadi kayak semuanya jadi streetwear aja. Jadi makanya kalau ditanya lagi sekarang ini kalau misalnya ngomongin cruise itu sebenarnya streetwear gitu. Kita bilangnya enggak gitu. Karena silakan ambil definisi streetwear buat kalian gitu. Itu udah bukan definisi kita lagi karena kita emang rootsnya ya begini aja gitu. Karena definisinya udah terlalu bias gitu. Assalamualaikum Jackloters, masih bersama gua Dani Aje di konten teman seperjuangan, ya kan? Ini adalah membahas tentang teman seperjuangannya Jacklot ya. Yang Jacklot udah membangun sampai 10 tahun ini. Jadi inilah teman seperjuangan kita. Mungkin lu udah banyak yang tahu ini ada di mana backgroundnya, mungkin lu udah tahu ya backgroundnya di mana dan familiar lah. Ya, kita langsung aja tanpa berlama-lama. Ya, saat ini gua bersama teman seperjuangan Jacklot yaitu Bang Max. Iya, assalamualaikum Bang Max. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana, wabarakatuh. sehat kabarnya? Alhamdulillah. Keluarga sehat juga? Alhamdulillah. Sehat juga ya? Alhamdulillah Bang sehat. Ani ya. Tim juga sehat semuanya ya. Masya Allah. Iya. Ya, walaupun lagi begini kita tetap jaga kesehatan dong. Insya Allah ya, harus paling penting. Kesibukan apa nih selain di cruise? Di cruise aja sekarang lagi agak lumayan banyak. Lagi concern ya, concern di sini. Ada beberapa pengembangan baru soalnya. Oke. Iya. Kita kan ada tempat baru tuh Cruise Box Park. Oh, yang ini. Iya, terus baru ini baru buka juga Cruise Barbershop. Oh, ada cruise barbershop juga. Oh, jadi ini terus ya, berkembang terus ya. Iya. Gitu. Insya Allah abis ini mau Cruise Coffee Shop. Oh, ada cruise coffee shop juga. Insya Allah. Jadi makin ramai nanti di samping sini ya. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, Gimana? Om mau ini nih. Mungkin udah ada yang tahu dan mungkin juga belum ada yang tahu kan. Boleh ceritain dikit nggak sih awal berdirinya cruise? Cerita singkat aja lah. Cruise. Awal berdirinya Cruise. Iya. Singkatnya sih sebenarnya dulu dimulai pas lagi gua masih kuliah ya. Jadi pas lagi zaman kuliah sebenarnya karena paling basicnya kan sebenarnya bikin sesuatu kalau masih zaman sekolah tuh paling enak ya. Karena nggak terlalu banyak beban lah. Iya. Kadang-kadang juga kita juga bikin usaha tuh sebenarnya buat tambahan gitu, bukan buat hidup-hidup banget gitu kan. Buat sampingan ya. Buat sampingan. Jadi sebenarnya si cruise ini dari zaman gua kuliah di tahun 2003. Iya, terus begitu awal mulanya sebagai clothingan yang naro di mana? Naro di titip di distro kalau zaman dulu bilangnya gitu. Iya, distro. Sampai akhirnya setahun setelah itu alhamdulillah bisa bikin toko sendiri di sini. 2004. 2004. Iya, Ini yang pertama nih. Iya, ini yang pertama. Sempat ada beberapa cabang, cuman akhirnya kita fokus di sini karena kita ngembangin area ini jadi compound, jadi kreatif compound gitu. Jadi kita bilangnya social hub, namanya Cruise Box Park. Jadi ada tenan makanan, ada toko-toko di bawahnya, ada barbershop, ada toko skate, ada inline skate, ada cuci sepatu, insya Allah ada cuci kamera, film, thrifting. Jadi nggak cuman clothing tok. Enggak, jadi compound. Compound. Iya, gitu. Oke. Iya. Nah, terus 2009 berkembang sampai sekarang. 2004, habis 2004. Iya, berkembang sampai sekarang. Iya. Dan dikenal sampai keluar Indonesia. Alhamdulillah. Iya. Terus di zaman-zaman yang ngeband juga ya kan dulu. Iya. Ya banyak-banyak band-band yang dirilisin juga kan ya, kalau yang dulu lah. Dulu itu pernah dirilisin. Terus ke skate juga, lebih ke ini ya, ke extreme sport ya. Ya, karena kan emang sebenarnya aslinya awal mulanya cruise itu sebenarnya di skate. Awal mulanya banget, cuman memang pada tahun 2003-2004 tuh skate tuh dominasinya tuh sebenarnya dominasi brand-brand brand-brand mall gitu, brand-brand Bali, brand-brand surfwear gitu. Dan mereka emang rata-rata kan originationnya kan dari Amerika, dari Australia gitu, yang emang udah kuat gitu basicnya. Nah, terus udah gitu kita sebagai brand lokal pada saat itu ya agak susah mau compete di di skateboard gitu. Akhirnya kita berevolusi terus mulai buka mencoba untuk yang lain-lain dan akhirnya bisa ya ketemu jalan lain lah kayak jadi gitu. Sampai sekarang ini. Iya. Oke, kalau gue lihat brand-brand lain juga ada beberapa yang support di skateboard, BMX, ya kan. Cuman kalau cruise agak beda kayaknya. Kenapa cruise ini support selain di extreme sport, juga support kayak Tamiya,
Yoyo apa Oke. ya itu maksud gue tuh. Oh enggak, itu sebenarnya along the way seiring perjalanannya cruise ya, maksudnya tiba-tiba emang ada temen yang waktu itu main yoyo, tapi yoyo itu sebenarnya teman-teman di Singapura gitu. Terus ya akhirnya kita support gitu. Terus kalau Tamiya emang waktu itu di 2000 berapa ya, 2017 gitu, kita lagi suka main aja, lagi suka main Tamiya. Terus pribadi. Jadi emang gue selalu membawa kehidupan pribadi gue menjadi konten cruise gitu. Oh gitu. Maksudnya semuanya itu sebenarnya. Hobi, jadi Iya bener. Jadi emang basicnya sebenarnya di situ gitu. Jadi gue lagi suka apa, ya itu yang akhirnya menjadi ininya cruise gitu. tapi setiap yang cruise kayak misalnya lu support Yoyo nih, support ini, itu jadi identitinya cruise loh. Kalau gue lihat Iya. ini Tamiya nih, cruise pernah bikin ini nih, hadiahnya ke sini. Terus kalau skateboard mah udah ngelekat banget kan ya? Dari awal memang. Iya. Dari awal emang cruise ya skateboard. Iya. Atau BMX atau BMX sih enggak sih sebenarnya, skateboard. Enggak sepeda enggak ya? Skateboard sama fixed gear, iya. Fixed gear itu. Iya. Nah, benefitnya buat cruise apa sih dari support semua itu? Jadi gini, itu kan ujung-ujungnya ngomongin community gitu ya. Selama ini cruise sebenarnya nggak pernah ngomongin masalah gerakan itu dari gimana ya? Kita nggak ngomongin support community sebenarnya gitu, karena memang kita adalah bagian dari community itu gitu. Cruise adalah community gitu. Dan lo yang bangun. Nggak selalu gue yang bangun. Cuman maksudnya emang ya kita emang selalu menjadi bagian dari community itu sendiri gitu. Jadi itu sangat oke sih, maksudnya kalau ngomongin community gitu ya, karena kan tuh kita ngomongin loyalty, kita ngomongin jumlah yang emang tidak terlalu besar mungkin, tapi kedekatannya ada, dan kadang-kadang nasional juga community itu gitu. Jadi impactnya ke brand ya akhirnya ya ngaruh ujung-ujungnya emang ke sales gitu ya. Jadi kayak emang kalau sempet lihat anak-anak yang main Tamiya banyak banget yang pakai baju cruise kayak gitu. Iya kayak gitu-gitu. Oh, benefitnya ke situ lah ya. Iya, tapi kita genuinely emang involved di community itu gitu. Nggak pernah hanya cuman berniat mau nebeng, istilahnya kayak nebeng. Oh, inilah, nyari ini nih. Iya, nyari. Enggak gitu juga. Nggak pernah. Gue emang main Tamiya banget dulu. Tamiya banget. Iya gitu. Juga mau gua kan sebenarnya. Iya kayak gitu atau skate. Tamiya. Iya. Itu kecebur. Yo dulu gue sebenarnya suka, cuman gue nggak bisa amat. Tekniknya banyak. Iya, terus tiba-tiba ada temen di Singapura, dia pro internasional waktu itu. Pro internasional terus minta disupport, ya udahlah. Terus juga ada di sana. Iya, di sana ada cruise juga, jadinya sekalian lah buat support cruise Singapurnya waktu itu. Nah, kalau cruise itu support produk-produk, bukan support produk, maksudnya dia jadi, kalau anak sekarang tuh jatuhnya jadi produk skate kayaknya nih, karena dulu jualan papan juga, terus jual helmnya juga kan, juga buat, pokoknya safety buat skateboard, itu ada di sini. Pertanyaan gue gini, kalau yang dimulai dari kayak lu ini, apakah itu brand-brand streetwear atau memang clothing brand biasa aja gitu? Menurut lu Bang, gimana? Oke, sebenarnya basicnya gini, pertama kalau ngomongin skate, ujung-ujungnya pembagiannya adalah apakah dia skate brand atau dia streetwear. Nah, lu di mana nih? Nah, perbedaannya, gue mau share perbedaannya dulu gitu ya. Rata-rata kalau skate brand tuh memang dia emang fokusnya di pertama emang dia berangkat dari bener-bener emang dari skate banget gitu ya. Itu satu. Terus kedua, dia punya semua yang tadi kayak misalnya punya papan, punya truk, punya segala macam. Dia memang fokusnya sebagai sebuah brand skateboard gitu ya. Skate shop lah jatuhnya. Bukan, skate shop tuh toko. Skate shop, toko skate gitu. Nah, itu skate brand. Kalau di luar negerinya kayak misalnya ngomongin Powell Peralta, Santa Cruz kayak gitu, itu adalah skate brand gitu ya. Beda cerita sama streetwear. Streetwear itu sebenarnya brand biasa, brand clothing brand biasa. Cuman roots-nya berangkat dari apa gitu. Bisa dari skateboard, bisa dari apa roots-nya, bisa dari apa? Ya boleh BMX misalnya gitu.
atau dari apa banyak yang dari b-boy atau dari apa dari basket atau segala macam, bisa dibilang streetball gitu segala macam. Itu streetwear. Jadi roots-nya di mana gitu. Dia as a brand tapi brand yang punya activity roots tuh di mana kayak gitu. Biasanya seperti itu. Nah, kalau mau dikategorikan mungkin lebih cocoknya sebagai streetwear karena memang kita bukan skate brand. Kita ada streetwear brand yang punya skate shop. dan mulanya juga dari situ gitu. Ya, kita memang roots-nya memang di situ gitu. Udah bangun roots-nya dulu tuh. Sampai saat ini begini. Nah, mungkin nggak sih Cruz itu bisa dibilang mewakili streetwear di Indonesia? Wah, enggak lah. Awal mula definisi sebuah streetwear lah gitu ya. Di luar negerinya juga seperti itu gitu. Cuman emang sampai ke sini sebenarnya definisinya agak bergeser gitu. Sekarang ini? Iya, jadi streetwear itu sebenarnya definisinya di luar negeri. Ya di sini ya. Di sini juga, di luar negeri sebenarnya nggak terlalu geser-geser amat. Mungkin lebih tepatnya di sini gitu ya. Di sini ya. Gesernya akhirnya ya seolah-olah jadi kayak semuanya jadi streetwear aja gitu. Nah, itu. Nah, ya kita nggak pernah menyalah, maksudnya ya sudahlah gitu ya. Oke. Jadi makanya kalau ditanya lagi sekarang ini kalau misalnya ngomongin Cruz itu sebenarnya streetwear gitu. Kita bilangnya enggak gitu. Karena silakan ambil definisi streetwear buat kalian gitu. Itu udah bukan definisi kita lagi karena kita emang roots-nya ya begini aja gitu. Karena definisinya udah terlalu bias gitu. Udah ini ya. Udah bias gitu. Jadi kayak apa namanya? Dan begitu banyak yang clothing sekarang kan. Ya, kayak gitulah. Ya, jadinya kayaknya udah biasa aja deh mau streetwear mau. Iya. Kita sales gitu kan penting gitu. Sales itu paling penting sih. Gimana nih? Gimana Kan nih? pandemi. Yes. Pasti nggak pasti ya. Ya kan memang udah diatur lah rezeki. Ya. Toko gimana dan online shopnya gimana? Ya alhamdulillah lah selalu ada jalan lah insya Allah. Maksudnya pandemi lumayan emang unik gitu ya. Iya. Unik tuh maksudnya kita nggak bisa bilang sebenarnya jatuh-jatuh amat, kita nggak bisa bilang bagus-bagus amat juga gitu. Awal pandemi justru kalau bagi sebagian brand kayaknya lumayan oke malahan ya. Oke ya malah. Oke, bukan lumayan oke banget malahan. Oke banget. Karena kan memang di awal pandemi mungkin tendensinya orang-orang kan bukan tendensi ya. Orang tuh kan nggak bisa keluar kemana-mana gitu ya. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan di awal pandemi adalah megang handphone. Megang handphone itu udah bosen buka Instagram, udah Pinterest juga udah keubek abis-abisan. Akhirnya mau ngapain lagi ya belanja lah. Iya kayak gitu. Nah itu ternyata akhirnya lumayan dahsyat, masya Allah banget gitu ya. Maksudnya awal-awal pandemi itu penjualan buat sebagian brand yang udah siap pada saat itu kenaikannya mungkin puluhan kali lipat ya justru. Yang gue denger sih ya kayak gitu. Brand, dia bilang pandemi mah nggak ngaruh. Seperti itu. Gitu. Cuman memang ya namanya juga pandemi ya, maksudnya kan stabilitasnya belum teruji ya, belum terbukti gitu ya. Ya di Lebaran yang kemarin mungkin agak sedikit ada perubahan. Gitu. Orang udah bisa keluar, Ya, orang udah bisa ke mall, udah bisa belanja. Iya betul. Tendensi orang belanja di handphone sudah pasti menurun. Karena dia Terus lebih enak. yes, terus belum lagi ya. Di pandemi pertama ada brand yang siap, banyak brand juga yang belum siap mungkin. Di pandemi kedua, di lebaran kedua di masa pandemi, iya orang semua brand hampir semuanya siap. Berpuluh-puluh kali lipat dibandingin sebelumnya gitu. Jadi secara supply over. Iya. Demand pun udah turun, udah berubah. Iya pada bengkok tuh. Jadi ya. Ini ya. Ya memang harus pinter-pinteran lah. Jadi toko sih menurun memang, tapi kita kan emang bangun ini sebelum pandemi. ya. Jadi ya lumayan, alhamdulillahnya ada activity baru di toko gitu. Jadi trafficnya juga lumayan banget gitu, alhamdulillah. Ya. Ya inilah gitu. survive-nya Mike Cruz di masa pandemi. Dia bilang ya nggak sulit-sulit amat, tapi juga nggak sejatuh-jatuh banget, masih tetap jalan dan masih tetap ada. Itu juga karena berkat support Jack Lotters yang lainnya juga kan. Iya pasti. Nah, Jack Lot terakhir
berarti Desember kemarin ya, tahun lalu itu ya terakhir. Iya, yang Udah, itu habis itu. udah ya, Gas, iya, kan kita. bener. Kangen nggak tuh? Kangen banget, kangen banget. Kemarin kan udah mulai ada lagi ya, cuman kita nggak siap. Iya, itu nggak sih? Kan tiba-tiba kan siap, ada. Itu kan yang kedua sebenarnya. Yang pertamanya ada ya? Enggak, yang kedua kemarin, yang akhirnya Yang di Senayan tuh. Iya, yang Senayan. Akhirnya Kan kita sebelumnya ada ya? nggak lanjut, sebelumnya nggak ada. Iya, maksudnya itu kita nggak siap kemarin. Iya, sebelumnya nggak ada gitu. Maksudnya karena pengumumannya juga agak sedikit mepet-mepet ya. Betul, emang iya. Ya, Kita soalnya termasuk konservatif. Maksudnya konservatif tuh di tengah-tengah memang kejayaan di Lebaran pertama masa pandemi, orang-orang semuanya bilang kayak gitu. Kita menyikapi Lebaran kemarin sangat konservatif gitu. Jadi emang kita perhitungan banget gitu. Jadi untuk tiba-tiba ada kayak Jaklot on itu kita nggak prepare sama sekali gitu, nggak ada extra stok apa segala macam kayak gitu. Jadi kemarin memang cukup wah ada nih, kita nggak siap apa-apaan. nggak siap malah. Iya, makanya Jadi sayang banget. siapnya lebih ke online kemarin itu kan. Ya standar lah, masih menyiapkan online sama toko. Oke, iya. Gitu. Nah, ini kan nanti kita akan ada ini ya, Jaklot, movementnya Jaklot sekarang sih. Iya. Kita ada Jaklot X Tokopedia. Oke. Nah, terus Ikutan banget, Ikut, insya Allah. Ikut terus. Loyal ya, Om ya. Selalu loyal dia ini. Tepuk tangan dulu buat Gus dong. Dari Jaklot yang dari awal sampai nggak awal banget apa awal ya? Awal banget. Sebenarnya Krus nggak awal banget, Nggak awal banget. karena dulu awal bangetnya Jaklot kita punya event sendiri. Oh iya. Gitu. Jadi setelah beberapa kali Jaklot awal, 2 ke 3 kali Jaklot lah, baru kita akhirnya join. Sama Jaklot sampai Ya total di situ lah. iya, sampai saat ini. Gitu. Masya Allah. Ya, memang tahun berganti, ya kita nggak tahu apa yang terjadi kan. Iyalah, pasti Adanya begini ya udah kita gitu. stop dulu off-nya ya kan. kita jalanin yang Online lain-lain dulu ya. Nah, offline yang nggak ada kita ya online dulu deh. Nah, untuk di sini kan di Jaklot X Tokopedia ini online festival yang acaranya tanggal 27 Juni sampai 3 Juli. Nah, buat lo yang mau Jakloters nih, yang mau cari barang-barangnya terus itu di mana nih? Jaklot, Tokopedia. Iya, tokopedia.com/Cruise ID. Kita barang-barang spesial kita semuanya di Tokopedia. Oh, bocorannya apa? Di website kita pun nih cruise.id itu kan internasional sama lokal. Nah, yang internasionalnya memang belanja langsung di website kita nih. Yang lokalnya itu direct ke Tokopedia. Oh, langsung direct. Direct, emang kita nggak nyiapin website untuk lokal gitu. Lokal kita semuanya di Tokopedia. Jakloters dengan ya kan disimak makanya. Itu semua collabs kita dari luar, yang collabs luar negeri, semua brand yang sama brand Jepang, sama itu semuanya di Tokopedia doang. Tokopedia doang tuh. Gitu. Ada di Tokopedia. Langsung aja. Nah, ntar kalau lu kurang jelas, nanti bisa kita kasih di deskripsi ya. Di sini. Nanti ya, ini. Di deskripsinya nanti biar lebih jelas. Tinggal klik langsung direct ke situ ya. Nah, bocorannya apa dibuat di acara online festival nih terus, atau ada diskon kah atau ada gimana? Diskon pasti ada ya nanti, insya Allah adalah diskon. Kemarin kita baru rilis yang collab sama KFC di Tokopedia. Jadi sebenarnya sih ada lagi ada project buat collabs lagi sama satu brand, cuman lagi diusahakan untuk rilis secepatnya. Mudah-mudahan nanti kalau ada satu brand lagi. Mudah-mudahan nanti kalau memang, karena kan kita emang nggak terlalu sering collabs juga gitu sebenarnya, agak selektif gitu kalau collabs. Nah, insya Allah mungkin kalau nanti Jaklot pas lagi Jaklot Tokopedia udah ada, pasti akan rilis di situ. Oke, di Tokopedia. Jakloters. Doain aja Pokoknya ada satu brand lagi yang mau collab dan itu nanti akan ada di Tokopedia juga. Insya Allah. Nah, gua kasih tahu sama lu Jakloters semuanya, kita bakal ada 2 kali flash sale di Tokopedia di acara online festival ini. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Terus pantengin IG-nya Jaklot juga. Nah, untuk terakhir nih Omex, gue cuma pengen kasih ke Jakloters yang baru mau standar sih, yang baru mau pengen bikin brand atau memang yang udah berjalan brandnya tiba-tiba stuck. Kan kalau brand-brand yang udah settle kayak Om ini kan dia tahu nih
Ya kalau lagi kayak gini gue survive-nya gimana ya? Mau ini gimana ya? Kasih tips-tips aja dah. Beberapa tips untuk Yang baru mulai apa baru yang lagi udah jalan nih? yang baru mulai sama yang udah mau jalan dah. Dua-duanya. Yang baru mulai dikit aja biasanya. Paling ya terserah. Kalau yang baru mulai sih sebenarnya standar ya, udah mulai nih ya, udah mulai tapi baru gitu ya. Aja, ha. Ya maksudnya emang standar lah, maksudnya namanya juga baru ya. Kalau gue sih selalu bilang gini, kalau lo berani bikin brand, berarti lo udah yakin kalau lo punya pergaulan gitu. Awalnya mulanya nih. Karena maksudnya bikin brand itu paling basicnya sebenarnya teman-teman dulu yang beli di awal gitu kan ya. Kalau iyalah di awal. Kalau lo awal-awal ngarepin langsung pembeli umum, itu sebenarnya kayak agak muluk-muluk gitu kan. Iya, maksudnya itu satu. Terus kedua, kalau di awal lo nggak punya temen dan lo nggak bisa jual ke temen lo, mungkin bisnis lo harusnya bukan di situ juga, karena mungkin kuliner kayak gitu. Karena mau jual kemana kalau nggak ke temen gitu, ke keluarga atau kalau ke teman kuliner nggak mungkin tiap hari dia makan. Iya, kalau kuliner kan bisa lebih expect orang umum lah. Kalau misalnya kayak brand kayak gini, umum tuh gampang-gampang susah ya, maksudnya kayak gitu ya. Temen dulu, jadi penyebaran tuh hand to hand. Kalau zaman dulu hand to hand gitu ya. Jadi kayak gitu, hand to hand, door to door, gitu. Iya, jadi ketok-ketok pintu temen lah gitu. Bro, beli kali bro, iya gitu. Spesial nih buat lo. Gitu awalnya tuh. Itu paling penting banget tuh. Kita bikin jaringan ya. Iya, link-link kita semuanya dikembangkan lagi untuk menjadi pembeli. Betul. Tuh saran dari Bang Max gitu ya. Jadi Gitu. awal itu emang kita bangun roots-nya dulu, temen. Dari temen entar dia mulut. Bener. Jadinya produk lu dikenal. Ya kan? Ya, sama kayak ini, bangun dulu dari awal, dari akarnya dulu. Karena lama-lama langsung jadi pohonnya. Oke, mungkin segitu aja dari teman seperjuangan. Terima kasih. Siap. Thank you, Ya kan? Bang Dani. Ya, ngobrol-ngobrolnya semoga bermanfaat buat Jacklotters yang lainnya. Amin. Dan membuat semangat mereka untuk berkarya, berkreativitas. Semoga obrolan kita bermanfaat. Ya, gua Dani Aje. Gua Max Praditya. Ya, kita ketemu di teman seperjuangan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.